Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, artinya tidak kepada semua manusia, tetapi hanya kepada manusia yang berkenan kepadanya. Dan perkenanan ya kepadanya atau kepada Allah itu bukan karena usaha atau daya upaya kita, tetapi itu adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Karena daya upaya usaha kita atau daya upaya usaha agama kita tidak memperkenan kita kepada Allah. Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan atau yang berkenan kepada Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, ya, atau melakukan daya upaya usaha agama, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan atau berkenan kepada Allah oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat atau oleh daya upaya dan usaha kita. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan atau yang berkenan kepada Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Hal ini juga ditegaskan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, ya, diselamatkan dari murka Allah karena dosa-dosa kita oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, ya, bukan daya upaya kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu atau kebenaran kita atau kesalehan kita, tetapi oleh pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenanan kita kepada Allah itu adalah kasih karunia atau pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, ya. Bukan kita manusia yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita, sehingga kita bisa percaya kepada karya penebusan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat percaya kepada Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi itu semua karya daripada Roh Kudus membuat kita percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, ya, kasih Allah yang sudah memilih kita, yang sudah menentukan, memanggil, membenarkan, dan yang akan memuliakan kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati untuk menanggung dosa-dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ini adalah karya daripada Roh Kudus yang membuat kita percaya kepadanya, percaya kepada karya penebusan Yesus Kristus. Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Allah di dalam sorga yang kekal. Di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 yang paralel dengan Yohanes 3:16 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya lewat karya penebusan Yesus di kayu salib. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya, ya hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan sorga. Untuk kita terus hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan. Untuk kita terus mengikuti Tuhan, kita harus menyangkal diri dan memikul salib kita. Apa itu menyangkal diri? Yakni hidup tidak lagi dengan kehendak kita, kemauan kita, keinginan daging kita, keinginan dosa, hawa nafsu, ambisi kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita mau terus mengikuti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, pikirannya Tuhan, tujuan Tuhan, rencana Tuhan, kebenarannya firman Tuhan. Tidak hidup self-oriented, tetapi Christ-oriented. Hidup yang berorientasi kepada Tuhan dan kepada kehendaknya. Karena kalau kita terus hidup berorientasi kepada diri kita sendiri, maka Kristus hanya seperti dukun di dalam kehidupan kita, atau seperti jin yang tinggal dalam lampu Aladin yang tinggal kita gosok untuk memenuhi kehendak dan keinginan kita. Tetapi bagaimanapun dia adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan kita, sehingga kita semua adalah miliknya. Dan yang kedua adalah kita harus memikul salib kita. Ya, memikul salib artinya penderitaan karena kita terus mengikuti Tuhan, atau penderitaan dari konsekuensi kita mengikuti Tuhan atau mengikuti atau hidup dalam kebenarannya firman Tuhan. Ya, itu akan mendatangkan penderitaan atau salib di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita terus mengikuti Tuhan, orang lain bisa tidak suka kepada kita, bisa menghina kita, mencemooh kita, membuli kita, mengucilkan kita, dan lain sebagainya. Ya, kita harus terus memikul salib kita, ya, yakni penderitaan karena kita terus mengikuti Tuhan, atau penderitaan dari konsekuensi kita mengikuti Tuhan atau hidup dalam kebenarannya Tuhan. Dan proses menyangkal diri dan memikul salib untuk terus mengikuti Tuhan ini adalah proses yang berlangsung seumur hidup kita, supaya hidup kita terus berkenan kepada Allah yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita dan yang memuliakan Allah, seperti yang dikatakan di dalam ayat pokok kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Haleluya. Amin.